Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ya, Ibu harap semoga kalian semua dalam keadaan baik di hari ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang workplace communication. Apa itu workplace communication? Yaitu bagaimana kita mempelajari terkait dengan proses pertukaran informasi, kemudian juga bagaimana membangun hubungan kerja, serta uh, bagaimana menciptakan dampak melalui cara kita berkomunikasi dalam lingkungan profesional atau dalam lingkungan bisnis ya. Lalu di akhir sesi nanti um, kalian akan diberikan sebuah tugas. Tugasnya itu terkait dengan studi kasus ya. Jadi kalian dalam tugasnya itu kalian menganalisis kasus tersebut, kalian mengidentifikasi terkait dengan permasalahan komunikasi, kemudian juga kalian akan memberikan solusi ya terkait dengan permasalahan dalam studi kasus tersebut. Jadi anggaplah ini adalah kesempatan bagi kalian untuk berpikir seperti seseorang yang sudah profesional ya di dalam dunia bisnis. Karena dalam dunia kerja ya terkadang kemampuan komunikasi itu tidak hanya dinilai dari seberapa bagus kosakata yang kita tunjukkan ya, seberapa bagus tata bahasa yang kita miliki, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan jelas, kemudian bagaimana juga kita mampu memahami orang lain, bagaimana kita mampu bekerja sama dalam tim, dan juga mampu menyelesaikan masalah secara profesional. Jadi saya harap setelah sesi ini kalian tidak hanya memahami konsep terkait workplace communication, tapi juga mampu menerapkannya dalam situasi kerja nyata di masa depan. Baik, kita lihat dulu terkait dengan pengertian dari workplace communication. Jadi, workplace communication atau diartikan dengan komunikasi di tempat kerja ya, itu adalah proses pertukaran informasi, ide, instruksi, dan perasaan antara individu atau kelompok dalam lingkungan kerja. Baik itu secara lisan, tulisan, maupun nonverbal, di mana hal itu dilakukan dengan tujuan untuk bersama-sama mencapai tujuan dari sebuah organisasi ya, atau terkait ini adalah sebuah perusahaan misalnya. Nah, ada 3 pilar utama dalam workplace communication. Yang pertama itu ada pertukaran informasi. Nah, pada poin ini kita mampu menyampaikan dan menerima pesan secara akurat dan tepat waktu ya antar pihak dalam organisasi. Nah, informasi ini atau informasi yang tepat waktu tersebut itu mencegah kesalahan operasional dan juga dapat mempercepat proses kerja ya. Kemudian poin yang kedua ada tujuan organisasi. Tentunya setiap komunikasi di tempat kerja itu harus diarahkan ya untuk mendukung visi, misi, dan juga target perusahaan. Karena ini bukan
komunikasi yang sekedar percakapan biasa ya, tapi ini adalah komunikasi yang uh, terencana, yang tersusun dengan baik dan juga tentunya memiliki makna ya. Kemudian poin ketiga ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja di sini terkait dengan bagaimana membangun relasi profesional yang sehat antara karyawan, manajer, ataupun juga pemangku kepentingan ya, atau diistilahkan dengan stakeholders. Nah, hubungan kerja yang baik itu adalah fondasi ya, akar dari produktivitas dan budaya kerja yang positif. Jadi, uh, workplace communication itu bukan hanya terkait dengan bagaimana kita berbicara atau menulis ya, tapi ini adalah tentang bagaimana seluruh proses komunikasi dalam sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama gitu. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan urgensi dari komunikasi itu sendiri ya. Apa sih pentingnya dari komunikasi? Ya, terdapat beberapa penelitian ya. Yang pertama itu terkait dengan kegagalan bisnis ya. Penelitian dari Salesforce menunjukkan bahwa 86% karyawan dan eksekutif menyebutkan bahwa kurangnya komunikasi sebagai alasan utama kegagalan di tempat kerja. Sebagai contoh, proyek gagal karena adanya briefing yang tidak jelas. Kemudian juga ada karyawan yang resign karena merasa tidak didengar, ya. Kemudian bisa jadi juga ada pelanggan yang menghilang atau pergi karena mendapatkan layanan yang kurang mengenakan, gitu ya. Berikutnya terkait dengan peningkatan produktivitas. Nah, terdapat penelitian dari McKinsey Global Institute yang menjelaskan bahwa tim dengan komunikasi yang efektif itu mengalami peningkatan produktivitas hingga 25%. Sehingga ini dampaknya itu adalah dapat menggunakan waktu yang lebih efisien untuk melakukan revisi dan juga rapat-rapat yang penting begitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Semua digunakan dengan semua dilakukan dengan manajemen waktu yang baik, yang tepat begitu ya. Kemudian berikutnya, perusahaan dengan budaya komunikasi terbuka itu memiliki tingkat retensi karyawan 4,5 kali lebih tinggi. Jadi dalam hal ini karyawan yang merasa suaranya itu didengar, itu dampaknya mereka akan lebih loyal ya. Mereka akan menunjukkan kerja yang produktif dan juga lebih jarang absen ataupun bahkan tidak terfikir bagi mereka untuk resign ya, karena mereka sudah nyaman dengan profesionalitas yang ada di tempat kerja tersebut ya. Bagaimana komunikasi yang efektif yang sudah mereka rasakan di tempat kerja mereka sendiri ya.
Kemudian apa saja manfaat komunikasi yang efektif itu? Yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Nah, ketika informasi itu mengalir dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dijelaskan dengan tepat, maka anggota tim itu bisa lebih mudah bekerja sama, ya, karena mereka memahami peran mereka masing-masing dengan jelas. Yang kedua itu mempercepat keputusan. Nah, keputusan yang tepat tentunya lahir dari komunikasi yang tepat juga, ya, sehingga data, masukan ataupun mungkin perspektif yang berbeda atau pandangan yang berbeda itu dapat disampaikan lebih cepat gitu. Yang ketiga, mengurangi konflik. Jadi sebagian besar konflik di tempat kerja itu bersumber dari miskomunikasi, ya. Apa itu miskomunikasi? Yaitu pesan yang salah dipahami atau informasi yang tidak lengkap begitu. Kemudian selanjutnya membangun kepercayaan. Komunikasi yang jujur, kemudian juga konsisten, dan yang tidak kalah penting itu adalah transparan, ya. Transparansi itu membangun kepercayaan antara pemimpin dan juga timnya. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, ya. Tentunya karyawan yang berkomunikasi efektif dengan pelanggan itu mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih baik dan konsisten, ya. Kemudian yang keenam, mendorong inovasi. Nah, lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide dan juga masukan itu dapat mendorong kreativitas, ya. Jadi karyawan tidak ragu-ragu untuk uh, menyuarakan ide yang mereka miliki, ya. Karyawan berani berbagi gagasan baru kepada atasannya gitu, ya, jika ia memiliki uh, inovasi yang mungkin bisa berdampak positif dalam perusahaannya begitu. Baik, berikutnya ada jenis komunikasi, ya. Jadi dalam lingkungan kerja, komunikasi itu terbagi menjadi dua kategori besar, yang eh, ada formal dan juga informal, ya. Di mana kedua jenis komunikasi ini itu memiliki peran yang sama pentingnya juga, namun eh, masing-masing dari jenis itu memiliki fungsi yang berbeda. Oke, yang pertama ada komunikasi formal, ya. Nah, dalam komunikasi formal itu komunikasinya mengikuti struktur uh, atau aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, ya. Jadi dalam hal ini komunikasi formal itu bersifat resmi. Jadi dia memiliki protokol yang jelas, ya. Sebagai contoh, rapat resmi dan juga video conference, email, laporan, presentasi bisnis dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi secara uh, natural, ya, secara spontan begitu, di luar dari struktur resmi dari sebuah organisasi. Jadi komunikasi informal ini sifatnya lebih fleksibel. Tapi meskipun begitu, komunikasi ini juga cukup berpengaruh pada budaya kerja, ya. Misalnya obrolan santai di
saja makan siang di kantin, kemudian pesan singkat via WhatsApp, selentingan atau candaan ya, dan sebagainya. Jadi komunikasi formal itu eh, intinya dia menjaga profesionalisme dan akuntabilitas. Sedangkan komunikasi informal itu perannya itu membangun kepercayaan, keakraban antar sesama tim ya. Jadi seorang profesional yang cerdas itu tahu ya kapan menggunakan masing-masing jenis komunikasi ini dalam lingkungan kerja, gitu ya. Berikutnya ada komunikasi verbal dan non-verbal ya. Terkait hal ini ada sebuah teori namanya teori dari Mehrabian yang sangat terkenal dalam ilmu komunikasi. Dalam teorinya ia mengatakan bahwa apa yang kita katakan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pesan yang kita sampaikan, gitu ya. Jadi eh, menurut menurut beliau itu kata-kata atau verbal itu hanya 7% dari komunikasi kita yang bersumber dari kata-kata yang diucapkan ya. Artinya eh, pilihan kata yang kita gunakan saja itu tidak cukup untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kemudian terkait nada suara atau vokal, yaitu sebanyak 38% pengaruhnya ya. Jadi cara kita mengucapkan kata-kata termasuk intonasi, juga volume, kecepatan, dan juga penekanan ya, itu berpengaruh ya dari pesan yang kita sampaikan kepada seseorang. Jadi bisa jadi bisa saja kalimat yang sama itu maknanya diartikan berbeda begitu dari orang lain. Jadi tergantung dari cara pengucapannya begitu ya. Kemudian terkait bahasa tubuh yang ini eh, berhubungan dengan nonverbal ya. Jadi sebanyak 55% itu terkait dengan kontak mata, ekspresi wajah, postur, gestur tangan, dan juga uh, jarak antar orang saat kita berkomunikasi itu juga berpengaruh dari pada uh, keefektifan dari sebuah komunikasi. Jadi sebenarnya ini elemen yang paling kuat ya, tapi kadang dianggap sepele oleh kebanyakan orang gitu. Jadi dalam konteks bisnis, komunikasi formal itu mencakup dua bentuk utama ya. Ada yang berupa lisan atau oral. Ya, contohnya seperti presentasi, rapat, juga menjawab panggilan telepon, diskusi tatap muka, video call juga termasuk. Ya, jadi eh, dari kecepatan dan kemampuan untuk merespon secara langsung, yaitu adalah keunggulan dari salah satu jenis komunikasi ini ya. Kemudian ada juga yang berupa tulisan atau written, seperti email, laporan, surat bisnis, dan lain-lain. Keunggulan dari jenis ini itu ada dokumentasinya. Jadi jika kita ingin melihat kembali datanya, kita bisa merujuk kembali dengan melihat data atau dokumentasi yang sudah kita ambil sebelumnya.
Kemudian komunikasi nonverbal dari bahasa tubuh ya. Jadi postur tubuh yang tegak itu menunjukkan kepercayaan diri dari seseorang. Eh, Bentuk atau postur tubuh yang agak condong ke depan saat kita mendengarkan seseorang berbicara itu menunjukkan ketertarikan kita dan rasa hormat kita kepada orang tersebut. Terkait dengan ekspresi wajah itu misalnya seperti memberikan atau menunjukkan senyuman yang tulus ya. Nah, itu bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu. Kemudian uh, saat orang lain berbicara, itu kita menganggukkan kepala saat mendengarkan dan juga fokus kontak mata ya. Jadi kita memperlihatkan atau menunjukkan perhatian yang penuh kepada orang itu saat mendengarkan ia berbicara. Kemudian yang ketiga ada dari segi nada dan intonasi. Jadi suara yang tenang dan teratur itu mencerminkan profesionalisme. Kemudian dari segi penampilan ya. Jadi tentunya pakaian yang rapi, yang profesional itu mencerminkan seperti apa diri kita. Itu maksudnya citra diri dan rasa hormat terhadap lingkungan kerja. Jadi kita menghargai lingkungan kerja kita, menghargai orang-orang yang berada di lingkungan kerja kita gitu ya. Jadi saat kita menunjukkan penampilan yang rapi itu juga tentunya meningkatkan kredibilitas kita, itu kepercayaan orang terhadap kita. Jadi penampilan kita itu meyakinkan gitu. Berikutnya terkait dengan hambatan komunikasi. Yang maksud dari hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi pesan itu tersampaikan dengan tepat dan efektif. Jadi kita perlu mengenali ya apa saja jenis-jenis hambatan komunikasi tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan noise ya. Itu merujuk pada kebisingan yang ada di sekitar. Misalnya ada uh, gangguan suara seperti suara konstruksi yang sedang beroperasi di luar gedung misalnya dan suaranya kedengaran sampai ke dalam. Ataupun juga mungkin ada uh, suara percakapan orang yang sedang uh, berdiskusi di luar ruangan. Nah, solusinya kita bisa mencari atau memilih alternatif ruangan yang suasananya lebih tenang dan juga ketika mungkin komunikasi yang kita lakukan secara virtual ya kita bisa gunakan headset ya jadi suara yang kita dengar itu hanya fokus pada suara lawan bicara kita gitu. Kemudian ada perbedaan bahasa. Nah, tentunya terkait dengan bahasa itu um, terdapat banyak dialek ya. Nah, di antara karyawan tentu ya berbagai macam dialek yang bisa ditemukan. Dan tidak semua orang bisa memahami semua dialek yang ada ya. Jadi apalagi juga perbedaan kemampuan bahasa termasuk dalam hal ini konteks internasional ya. Jadi solusinya ya kita bisa gunakan bahasa yang sederhana yang dimana kita pastikan eh, diksi atau pilihan kata yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh semua orang ya. Kemudian ada perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya ini terkait dengan norma, nilai, ataupun juga kebiasaan komunikasi antar budaya ya. Misalnya di budaya barat itu kan secara umum orang-orang
Barat itu suka bahasa yang to the point. Mereka tidak suka bahasa yang atau kalimat yang penjelasan yang terlalu bertele-tele ya. Jadi em, sebaiknya kita pelajari dulu ya, eh, konteks budaya lawan bicara kita ini seperti apa gitu. Jangan sampai ada perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di budayanya ya. Kemudian berikutnya ada hambatan emosional. Eh, ini terkait dengan kondisi emosi ya, seperti stres, marah, takut, eh, perasaan tidak aman ya. Jadi ketika seseorang mengalami stres, dia bisa saja salah mengartikan atau menginterpretasikan pesan yang disampaikan kepada dia gitu. Jadi sebelum kita mengawali komunikasi, misalnya dengan kolega kita, kita sebaiknya kenali dulu bagaimana uh, emosi dari atau perasaan dari lawan bicara kita itu ya. Kemudian berikutnya ada persepsi dan asumsi. Nah, ini terkait dengan stereotip, prasangka yang dimana ini berupa kecenderungan ya, mengasumsikan apa yang dimaksud orang lain tanpa konfirmasi. Jadi kita uh, menyimpulkan sendiri ya, tanpa berusaha untuk mencari tahu apakah benar apa yang ada di pikiran kita ini atau tidak. Jangan sampai hanya uh, prasangka kita saja gitu ya. Nah, sedangkan asumsi itu juga sebagian besar menjadi akar dari uh, banyaknya konflik yang terjadi di tempat kerja. Jadi kalau kita masih ragu, sebaiknya tanyakan saja ya, memastikan, jangan sekedar mengasumsikan gitu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian berikutnya ada hambatan teknologi. Penggunaan platform yang berbeda misalnya, kemudian juga keterbatasan dari pemahaman literasi digital ya bagi setiap karyawan, kemudian juga sinyal atau koneksi internet yang buruk, nah itu termasuk dalam hambatan teknologi. Nah, sebaiknya juga sebagai solusi ya, sebaiknya untuk memastikan bahwa setiap karyawan itu memiliki pemahaman yang mumpuni terkait dengan um, teknologi yang digunakan, ya sebaiknya diberikan pelatihan agar semuanya bisa memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Dan juga selalu memastikan agar koneksi internet itu selalu stabil ya selama proses uh, jam kerja begitu. Selanjutnya yaitu terkait dengan solusi mengatasi hambatan dalam komunikasi. Uh, ada dua pilar utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu ada yang dinamakan dengan active listening, di mana itu berupa proses mendengarkan secara aktif ya. Aktif dalam hal ini bukan sekedar diam ketika orang lain berbicara, tapi ini juga menyangkut terkait dengan proses kognitif dan emosional yang uh, dipergunakan untuk memahami pesan secara menyeluruh. Ada beberapa poin utama terkait dengan hal ini. Yang pertama, fokus penuh pada
lawan bicara kita ya, yakni pembicara. Jadi misalnya saat kita sedang menggunakan handphone, lebih baik kita meletakkan ponsel yang kita pegang ya, sehingga pandangan kita bisa fokus 100% ke arah lawan bicara kita saja ya. Jadi tidak ada distraksi lain yang bisa mengganggu fokus kita atau konsentrasi kita mendengarkan orang tersebut berbicara. Kemudian eh, poin berikutnya adalah tunjukkan perhatian secara nonverbal. Misalnya anggukan kepala, kemudian juga kontak mata dan juga postur tubuh yang meyakinkan gitu ya. Berikutnya ada ajukan pertanyaan klarifikasi jika dirasa ada yang tidak dipahami. Jadi eh, jangan karena kita ingin dianggap eh, cepat menangkap informasi ya, sehingga kita iya-iya saja, angguk-angguk saja mengiyakan ketika eh, diberi kesempatan untuk mengklarifikasi kembali informasi yang kita terima gitu. Jadi eh, sebaiknya jujur saja ya jika ada poin yang terlewat atau mungkin ada yang dirasa kurang dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada parafrase. Jadi eh, di akhir percakapan kita bisa eh, mengulang kembali apa yang kita dengar ya. Fungsinya adalah untuk memastikan adanya pemahaman yang sama. Jadi pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu bisa dimaknai dengan eh, makna yang sama seperti yang kita pahami begitu. Jadi seperti yang sebelumnya kita bahas, menghindari adanya eh, kesalahpahaman begitu ya. Kemudian juga jangan menyela atau memotong pembicaraan. Jadi kita berikan kesempatan lawan bicara kita untuk menyelesaikan eh, pembicaraannya terlebih dahulu gitu. Kemudian berikutnya kita berikan respon yang relevan dan membangun. Jadi eh, jadi bukan berarti kita memberikan respon, tapi ujung-ujungnya itu yang kita bahas adalah terkait diri kita sendiri. Kita curhat terkait soal eh, masalah yang kita hadapi ya. Bukan seperti itu ya. Jadi tetap fokus pada inti pembicaraan. Ya, jadi jangan membawa eh, hal yang terkait personal dalam pembicaraan tersebut. Ya, meskipun itu mungkin berhubungan, tapi eh, bukan hal yang bersifat membangun begitu ya. Jadi terkesannya kita egois begitu, bukan bukan malah mencari titik temu yang baik ya, kalau kita melakukan hal seperti itu. Kemudian eh, strategi komunikasi efektif itu ada beberapa poin. Yang pertama, clarity. Clarity itu terkait dengan kejelasan ya. Jadi sampaikan pesan dengan jelas, diusahakan sesingkat mungkin dan tepat sasaran. Jadi hindari kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele. Fokus pada apa yang ingin disampaikan, mengapa itu penting untuk diketahui oleh orang lain, dan juga apa tindakan atau feedback yang diharapkan gitu setelah setelah kita menyampaikan informasi tersebut. Berikutnya ada empathy. Empati di sini
adalah memahami sudut pandang dan juga perasaan lawan bicara ya sebelum kita merespon. Jadi kita mencoba untuk uh, bertanya pada diri sendiri ya, uh, bagaimana ya perasaan saya jika berada di posisi mereka atau posisi dia. Jadi bentuk empati itu mencegah kita untuk memberikan respon yang menjatuhkan gitu ya. Jadi kita bisa membangun kepercayaan jika kita mampu menunjukkan empati yang uh, baik ya kepada lawan bicara kita. Kemudian berikutnya ada feedback atau umpan balik ya. Uh, Kita dapat meminta dan dapat memberikan umpan balik secara uh, konstruktif ya dan juga spesifik. Terkait umpan balik tersebut, baiknya berfokus pada uh, situasi yang ada. Jadi bukan bukan uh, merujuk pada karakter seseorang ya. Jadi kita tidak menyalahkan pribadi seseorang, tapi fokus pada apa yang perlu diperbaiki. Itu terkait dengan permasalahannya begitu. Misalnya kita memberikan uh, saran ya kepada kolega kita, kita mengatakan bahwa laporan yang diterima itu perlu penjelasan yang lebih detail ya di bagian anggaran misalnya. Jadi kita tidak di sini di kalimat itu kan kita tidak menyalahkan eh, lawan bicara kita dengan mengatakan itu karena kamu itu tidak teliti gitu. Tapi karena kita fokus pada laporan itu saja ya apa yang perlu di perbaiki dari permasalahan yang kita dapatkan begitu. Kemudian selanjutnya ada respect atau rasa hormat. Jadi bentuk penghormatan itu terkait dengan perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat, kemudian juga latar belakang, bisa jadi juga terkait dengan gaya komunikasi setiap individu ya. Kita mampu menunjukkan uh, rasa hormat kita ya kepada orang lain guna untuk menciptakan uh, rasa aman gitu atau psychological safety di mana orang lain atau lawan bicara kita itu bisa merasa aman untuk berbicara ya dia tidak ada rasa minder atau rasa takut untuk berbicara gitu. Berikutnya ada timing atau waktu yang tepat. Jadi saat kita ingin berkomunikasi, kita harus mampu memilih waktu dan tempat yang tepat gitu ya. Apalagi kita ingin memberikan masukan yang cukup cukup banyak pada seseorang yang mungkin orang tersebut juga sedang menghadapi banyak masalah gitu. Jadi kita mencari waktu yang efektif ya, dia sehingga dia bisa menerima masukan kita dan memahaminya dengan baik begitu dan dia juga tidak merasa tersinggung ya kalau kita jika kita memberikan masukan kepada dia. Kemudian ada follow up atau tindak lanjut ya. Jadi setelah kita memberikan
instruksi atau kita menerima instruksi, biasanya kita mengirimkan eh, ringkasan ya terkait setelah rapat gitu terkait dengan eh, rangkuman kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Nah, ini gunanya untuk menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Berikutnya terkait dengan eh, praktek komunikasi secara profesional. Jadi pada tabel ini eh, berupa rangkuman ya, panduan apa yang hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang harus dihindari ya dalam proses komunikasi. Jadi poin-poin yang ada dalam setiap tabel itu bisa kalian baca masing-masing ya dan dipahami dengan baik. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini terkait dengan workplace communication. Selanjutnya untuk tugas itu bisa kalian baca sendiri terkait dengan analisa kasus yang saya berikan di akhir slide. Terkait dengan instruksi tugasnya juga sudah saya rincikan dengan jelas. Nanti bisa kalian baca satu persatu dan jika ada yang kurang jelas itu bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.